Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Sapitri dengan NIM 524-2230002. Nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 524-123-0004. Nah, di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang tugas proyek kami untuk mengampu mata kuliah sistem linear. Kami merupakan kelompok 1. Tonton videonya sampai habis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang sudah kami buat di MATLAB. Nah, untuk kebetulan tugas kami itu ada kodenya itu AA atau sinusoidal tambah sinusoidal. Jadi mana kami menggunakan kedua sinusoidal di dalam proyek kali ini. Nah, yang pertama sekali itu kita membuat dua sinyal awal, yaitu ditetapkan kita membuat fungsi yaitu Fs sama dengan 1000. Di mana Fs sama dengan 1000 itu merupakan frekuensi sampling. Karena komputer hanya bisa memproses data digital, kita harus menyimulasikan sinyal analog yang mulus dengan cara mengambil titik data yang sangat banyak. Di mana angka 1000 berarti nanti itu komputer akan membuat 1000 titik data dalam satu detik. Lalu di situ ada T sama dengan 0 sampai 1 per Fs sampai 2. Yang dimana ini tuh kami membuat fungsinya untuk pembuatan sumbu waktu atau sumbu X. Yang dimana perintah ini tuh memerintahkan MATLAB membuat daftar angka dari 0 sampai 2 yang berarti 2 detik. Dengan jarak antara angka sebesar 1 sampai 1000, maka nanti hasilnya adalah susunan array waktu yang berisi 2001 titik. Yang dimana mulai dari detik ke 0 sampai ke 01, 0,2 dan sampai ke 2000 seterusnya nanti. Lalu ada membuat X1 dan X2, di mana itu pembuatan sinyal pertama berdasarkan rumus matematika gelombang sinus, yang mana rumusnya itu XT sama dengan A sin 2 pi FT, yang dimana X1 itu sama dengan sin 2 kali pi kali 5 kali T, di mana sesuai rumus tadi itu, di mana amplitudo A itu tidak ditulis, yang berarti nilainya secara default adalah 1. Lalu frekuensi atau F adalah 5, yang berarti gelombang ini tuh akan berulang 5 kali dalam satu detik. Nah, lalu yang kedua tuh ada X2 sama dengan 2 kali sin 2 kali pi kali 10 kali T, di mana terdapat angka 2 di depan sin kan, beda sama yang sebelumnya, yang berarti amplitudo gelombang ini adalah 2, yang dimana puncaknya itu lebih tinggi dari sinyal pertama. Yang dimana frekuensi pertama sinyal itu adalah 5 Hz, lalu frekuensi sinyal kedua ini adalah 10 Hz. Di mana gelombangnya itu nanti akan jadi lebih rapat, yaitu berulang 10 kali per detik. Lalu masuk ke domain waktu sinyal awal, yang dimana fungsi-fungsi yang ada di sini itu murni berfungsi untuk menggambar plotting dari grafik dari kedua sinyal yang sudah dibuat pada bagian satu. Nah, ada figure name domain waktu sinyal awal, itu tuh nanti membuka sebuah jendela grafik kosong yang baru dan memberinya nama atau judul di bagian atas jendelanya. Lalu ada subplot 211, yaitu membagi jendela grafik tersebut menjadi sebuah matriks berukuran 2 baris dan 1 kolom, yang artinya atas dan bawah. Di mana angka 1 terakhir itu fungsi bahwa grafik selanjutnya akan digambar di posisi pertama atau bagian atas. Lalu ada plot T X1 line width 2, yang dimana itu fungsinya untuk menggambar garis grafiknya, dimana sumbu X nanti diisi dengan T atau waktu dan sumbu Y diisi dengan X1 atau amplitudo sinyal 1. Nah, line width 2 itu digunakan untuk membuat garis gelombangnya nanti agar terlihat lebih tebal dan mudah dilihat. Lalu ada title sinyal X1T, sinusoid. Nah, itu fungsinya itu memberikan teks keterangan pada grafik, yang dimana title itu untuk judul utama di atas grafik, X label itu untuk teks sumbu horizontal, dan Y label untuk teks di sumbu vertikal. Lalu ada grid on, di mana grid on itu nanti menampilkan garis-garis kotak bantu atau jaring-jaring di latar belakang grafik agar posisi puncak atau lembah gelombangnya ini lebih enak aja untuk dibaca gitu. Lalu ada subplot 212, itu beserta perintah plot di bawahnya melakukan hal yang sama persis, tetapi menggunakan atau menempatkan grafik sinyal 2, X2 di posisi kedua atau bagian bawah jendela nanti. Lalu ada bagian 3, yaitu FFT sinyal awal, di mana fungsi-fungsi yang ada di sini itu mengubah sudut pandang kita dari melihat sinyal berdasarkan waktu menjadi frekuensi. Nah, di situ ada fungsi N sama dengan length T, di mana itu fungsinya untuk menghitung berapa banyak total titik data yang ada di dalam variabel T, yang dimana jawabannya tadi sudah tahu kita 2001 detik, di mana nilai N itu sangat dibutuhkan untuk perhitungan rumus transformasi Fourier. Lalu ada X1 sama dengan FFT X1 dan X2 sama dengan FFT X2, di mana itu adalah fungsi utama dari bagian sinyal bagian ketiga ini, yang dimana singkatan FFT atau dari Fast Fourier Transform, dimana fungsi ini tuh secara matematis mengekstrak kandungan frekuensi dari sinyal waktu X1 dan X2, dimana hasil keluaran dari fungsi ini tuh adalah bilangan kompleks atau bilangan memiliki nilai real dan imajiner. Lalu ada juga di situ tertera F sama dengan 0 sampai N kurang 1 dikali Fs per N, dimana fungsi itu karena tadi kita ingin menggambar grafik frekuensi, kita butuh sumbu X baru yang satuannya adalah Hertz, dimana rumus ini tuh membuat susunan rentang frekuensi dari 0 Hz hingga batas frekuensi sampling. Nah, di situ juga ada subplot 211, yang dimana itu kembali membagi jendela bagian atas dan bawah tadi. Lalu ada plot F ABS X2, yang dimana karena hasil dari FFT tadi adalah bilangan kompleks yang tidak bisa digambar langsung, maka kita butuh menggunakan fungsi ABS atau bisa dibilang absolute atau magnitudo, di mana fungsi ini tuh mengambil besaran kekuatan murni dari setiap frekuensi agar bisa dijadikan sumbu Y. Lalu di situ juga ada Xlim 050, yang dimana itu adalah perintah untuk memotong batas tampilan sumbu X. Nah, karena sebenarnya grafik hasil FFT akan menghasilkan grafik yang sangat banyak ke kanan sampai 1000 Hz, tapi karena sinyal buatan kita itu hanya berada di frekuensi 5 Hz dan 10 Hz, kita perintahkan grafik agar melakukan zoom in dan hanya menampilkan area dari 0 sampai 50 Hz saja agar puncak frekuensinya itu terlihat jelas. Lalu ada bagian keempat. Di sini ada konvolusi sinyal, yang dimana fungsinya itu Y sama dengan conv X1 X2 same,
di mana fungsinya itu adalah bagian 4 ini tuh fungsinya adalah inti dari proses sistem linear ini, di mana kita menggabungkan kedua sinyal. Yang di mana perintah conv ini digunakan untuk melakukan operasi matematika konvolusi pada X1 dan X2. Nah, penambahan argumen same itu fungsinya di belakangnya itu sangat penting. Karena jika kita ingin mengkonvolusikan dua buah array secara normal, hasil array-nya itu akan memanjang. Di mana maksudnya itu jumlah titik X1 ditambah jumlah titik X2 per 1. Nah, karena dengan perintah same ini, MATLAB ini nanti akan memotong bagian ujung-ujungnya secara otomatis, sehingga panjang array hasil konvolusi akan tetap sama persis dengan panjang array sinyal aslinya, yaitu 2001 titik. Nah, lanjut ke bagian kelima, di mana domain waktu hasil sinyal konvolusi. Yang di mana tuh bagian ini tuh nanti memvisualisasikan bentuk gelombang baru atau sinyal K yang tercipta dari proses konvolusi. Di mana kita beri nama figur name domain waktu sinyal, di mana itu membuka jendela grafik baru khusus untuk sinyal K tadi. Lalu ada plot TY line with 2, di mana itu fungsinya sama seperti tadi, itu menggambar grafik dari hasil konvolusi. Di mana sumbu X tetap menggunakan variabel T asli karena durasinya tetap sama, yaitu 2 detik berkat perintah same sebelumnya. Dan sumbu Y adalah variabel Y atau sinyal konvolusinya tadi. Nah, lalu ada fungsi title, X label, Y label, dan grid on. Itu sama-sama berfungsi untuk seperti penjelasan saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil keluaran atau output dari program MATLAB yang telah disusun, di mana kami mereaksikan dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda. Di mana pada tampilan figur 1 yang terlihat di layar, kita bisa melihat yaitu representasi dari kedua sinyal awal kita dalam pemberian waktu, yang dimana durasi simulasi ini kami atur selama 2 detik. Teman-teman bisa lihat juga pada grafik bagian atas, itu adalah sinyal X1. Ini adalah gelombang sinus murni dengan frekuensi 5 Hz dan amplitude 1. Yang dimana kalau kita hitung manual, teman-teman bisa melihat ada tepat 10 bukit dan 10 lembah yang terbentuk dalam rentang waktu 2 detik ini. Sedangkan di grafik bagian bawah itu merupakan sinyal X2. Yang mana di sini kami memberikan sedikit modifikasi untuk melihat respons sistem yang lebih dinamis. Sinyal X2 memiliki frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 10 Hz, sehingga gelombangnya terlihat 2 kali lipat lebih rapat. Selain itu, amplitudenya juga kami naikkan menjadi 2, yang bisa dilihat dari sumbu Y-nya yang menyentuh angka 2 dan minus 2. Nah, selanjutnya untuk membuktikan secara matematis karakteristik dari kedua sinyal tadi, kami menggunakan fungsi phase Fourier transform atau FFT, yang dimana hasilnya bisa dilihat pada figur kedua ini. Yang dimana grafik ini tuh mengubah sudut pandang kita dari yang tadinya berbasis waktu menjadi berbasis frekuensi. Yang dimana bisa dilihat pada grafik atas terdapat satu lonjakan garis yang sangat tajam dan presisi tepat di angka 5 pada sumbu X. Yang dimana itu membuktikan bahwa sinyal X1 100% murni mengandung frekuensi 5 Hz. Bisa dilihat juga pada hal yang sama terjadi pada grafik bawah untuk sinyal X2, yang dimana lonjakan tajamnya itu berada tepat di angka 10 Hz. Di mana puncak lonjakan di grafik di bawah ini itu juga secara visual terlihat lebih tinggi, yang merupakan representasi dari nilai amplitudenya yang memang lebih besar dari sinyal pertama tadi. Nah, sekarang masuk ke bagian inti dari sistem linear ini, yaitu proses konvolusi. Yang dimana di figur 3 ini kita bisa melihat yang kami sebut sebagai sinyal K, yang merupakan hasil penggabungan tadi antara sinyal X1 dan sinyal X2. Yang dimana seperti yang terlihat, bentuknya itu bukan lagi gelombang sinus yang sederhana. Yang dimana hasil konvolusi ini menghasilkan bentuk gelombang yang secara periodik itu menebal dan menipis, menciptakan pola seperti bola ketupat yang berulang. Yang dimana secara fisik fenomena ini itu terjadi karena adanya pencampuran energi dari gelombang 5 Hz dan 10 Hz. Yang dimana pada titik waktu tertentu fase kedua gelombang ini itu saling menguatkan sehingga amplitudenya itu memperbesar, dan di titik waktu lainnya mereka saling melemahkan sehingga amplitudenya itu mengecil. Nilai amplitude di sumbu Y itu juga menjadi sangat besar karena konvolusi pada dasarnya adalah proses akumulasi dari ribuan titik data sampling yang dikalikan. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya, oleh Farhan, untuk pengkonvolusian sinyal sinusoidal. Nah, setelah dua sinyal sinusoidal itu dikonvolusikan dan menghasilkan sinyal baru yang disebut dengan sinyal K, langkah berikutnya adalah melakukan analisis pada domain frekuensi menggunakan FFT. Nah, tujuan pada tahap ini adalah untuk mengetahui komponen-komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal hasil konvolusi ini, sehingga nanti kita dapat mencari frekuensi dominan, frekuensi minimum, dan juga frekuensi maksimum dari hasil sinyal tersebut. Nah, langsung saja kita lihat di sini pada baris pertama ini. Ini dilakukannya proses FFT terhadap sinyal hasil konvolusi yang disimpan pada variabel Y. Nah, FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi kalau sebelumnya kita melihat bentuk gelombang terhadap waktu, sekarang kita melihat frekuensi apa saja yang membentuk gelombang tersebut. Nah, pada baris kedua ini ditentukannya jumlah data yang akan ditampilkan pada spektrum frekuensi. Nah, nilai N ini dibagi 2 karena spektrum FFT ini bersifat simetris. Nah, bagian kanan sebenarnya merupakan cerminan dari bagian kiri, sehingga cukup ditampilkan setengah data aja agar grafik ini lebih mudah dianalisis. Nah, selanjutnya pada baris ini digunakan untuk mengambil sumbu frekuensi hanya sampai setengah rentang pada data FFT. Nah, setelah demikian frekuensi ditampilkan hanya frekuensi positif yang memang dibutuhkan dalam analisis. Nah, selanjutnya pada baris berikutnya ini diambilnya nilai magnitudo FFT menggunakan fungsi ABS. Nah, nilai magnitudo inilah yang menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap frekuensi pada sinyal hasil konvolusi. Nah, selanjutnya ini adalah perintah digunakan untuk membuat jendela grafik baru yang berisi hasil FFT sinyal K agar tidak bercampur dengan grafik-grafik sebelumnya. Selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan spektrum frekuensi. Sumbu horizontal ini menunjukkan frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan magnitud atau kekuatan masing-masing frekuensi. Nah, baris ini untuk memberikan judul pada grafik sehingga dapat diketahui bahwa grafik yang ditampilkan berupa hasil FFT dari sinyal konvolusi. Lalu ini sumbu horizontal ini diberi nama frekuensi karena menunjukkan posisi masing-masing komponen frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan vertikal diberi nama magnitud. Nah, pada baris selanjutnya ini ditampilkan frekuensi dibatasi dari 0 sampai 50 Hz. Nah, ini agar fokus analisis pada rentang frekuensi yang penting dan grafik menjadi lebih jelas. Lalu ini grid ini untuk memudahkan pembacaan nilai frekuensi dan magnitudo pada grafik.
Nah, oke, baik, selanjutnya setelah sebelumnya kita memperoleh sinyal konvolusi dan menampilkan FFT-nya, nah tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap sinyal tersebut. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sinyal, yaitu amplitudo maksimum, amplitudo minimum, frekuensi dominan, frekuensi minimum, dan frekuensi maksimum. Nah, seluruh hasil ini nantinya akan ditampilkan pada common window. Nah, pada baris pertama, ini program digunakan untuk mencari amplitudo maksimum dari sinyal K yang tersimpan pada variabel Y. Nah, fungsi max ini digunakan untuk mengambil nilai terbesar yang terdapat pada seluruh data sinyal. Nah, lalu ada amplitudo min, ini adalah digunakan untuk mencari amplitudo minimumnya dari sinyal K. Fungsi min ini akan mengambil nilai terkecil dari seluruh data sinyalnya itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik rendah atau puncak negatif terbesar yang dimiliki oleh sinyal hasil konvolusinya. Lalu di sini pada bagian ini program mulai melakukan analisis di domain frekuensi untuk mencari frekuensi yang paling dominan atau frekuensi yang memiliki kontribusi yang paling besar terhadap sinyal hasil konvolusi itu. Nah, pada bagian baris ini program mencari nilai magnitud FFT terbesar dari data FFT yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, nilai terbesar tersebutlah disimpan ke variabel max FFT, sedangkan posisi atau indeks ini tempat nilai tersebar itu berada disimpan ke variabel indeks maxnya itu. Jadi program ini mencari puncak tertinggi pada grafik FFT itu. Selanjutnya, setelah posisi puncak FFT ditemukan, program ini mengambil nilai frekuensi yang berada pada posisi tersebut. Nilai frekuensi itu kemudian disimpan ke dalam variabel frekuensi dominan. Yang artinya frekuensi yang memiliki nilai magnitud paling besar dianggap sebagai frekuensi dominan sinyal. Lalu selanjutnya ini mencari frekuensi minimum dan maksimum aktual menggunakan threshold. Nah, ini program ini melanjutkan analisis untuk mencari rentang frekuensi yang masih memiliki pengaruh signifikan terhadap sinyal. Pada baris ini dibuat sebuah batas yang disebut threshold. Nilainya ditentukan sebesar 5% dari magnitud FFT terbesarnya. Tujuannya adalah untuk memisahkan frekuensi yang benar-benar berpengaruh dengan frekuensi yang nilainya sangat kecil. Jadi frekuensi yang berada di bawah batas ini dianggap kurang signifikan dan tidak dimasukkan ke dalam analisis. Selanjutnya pada baris ini program mencari semua data FFT yang nilainya lebih besar dari threshold tersebut. Nah, fungsi find ini digunakan untuk menemukan posisi-posisi frekuensi yang dianggap signifikan atau masih memiliki kontribusi terhadap sinyal. Nah, hasil pencarian posisi tersebut disimpan pada variabel indeks signifikan. Lalu pada baris selanjutnya ini program mengambil frekuensi pertama dari daftar frekuensi yang lolos threshold itu karena data frekuensi ini tersusun dari nilai dari kecil ke besar, maka frekuensi pertama disebut dianggap sebagai frekuensi minimum yang masih berpengaruh pada sinyal. Lalu selanjutnya ini program mengambil frekuensi terakhir dari daftar frekuensi yang lolos threshold tadi, karena berada pada posisi paling akhir maka nilai tersebut dianggap sebagai frekuensi maksimum yang masih memiliki kontribusi terhadap sinyal hasil konvolusi ini. Selanjutnya pada baris ini program menampilkan judul pada common window agar hasil ini dapat lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan nilai amplitudo maksimum yang telah dihitung sebelumnya ke common window. Lalu baris ini digunakan untuk menampilkan nilai amplitudo minimum hasil perhitungan. Lalu baris ini digunakan untuk menampilkan nilai frekuensi dominan yang diperoleh oleh analisis FFT itu. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan frekuensi minimum yang masih dianggap signifikan berdasarkan threshold yang ditentukan. Selanjutnya ini untuk menampilkan frekuensi maksimum yang memiliki pengaruh terhadap sinyal. Dan terakhir pada baris terakhir ini program menampilkan garis pemisah sebagai penutup hasil analisis gambar tampilan di common window menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca. Oke, baik, selanjutnya di sini setelah mendapatkan sinyal hasil konvolusi, langkah berikutnya adalah mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal digital. Nah, pada baris pertama ini saya menentukan frekuensi sampling digital sebesar 100 Hz. Nah, tujuannya supaya nilai sinyal yang sebelumnya memiliki banyak data dapat direpresentasikan dalam bentuk digital dengan jumlah sampel yang lebih sedikit. Nah, program berikutnya pada bagian berikutnya ini untuk menghitung faktor downsamplingnya. Nah, program ini digunakan untuk mengetahui berapa kali jumlah sampel harus dikurangi agar frekuensi sampling awal itu bisa disesuaikan menjadi 100 Hz. Nah, program selanjutnya ini setelah faktor downsampling ini diperoleh, program ini digunakan untuk melakukan proses downsampling pada sinyal hasil konvolusi. Jadi jumlah sampelnya itu dikurangi sesuai faktor yang sudah dihitung sebelumnya dan hasil ini disimpan sebagai sinyal digital. Nah, selanjutnya pada program ini itu karena jumlah sampelnya berubah, maka ini saya buat sumbu waktu yang baru agar sesuai dengan sinyal digital yang dihasilkan. Jadi nanti grafiknya yang ditampilkan itu tetap memiliki skala waktu yang benar. Nah, selanjutnya ini untuk membuat jendela grafik baru untuk menampilkan hasil sinyal digital sehingga tidak bercampur dengan grafik sebelumnya dengan penamaan sinyal D. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi stem untuk menampilkan grafik. Nah, fungsi stem ini dipilih karena sinyal digital bersifat diskrit atau berupa titik-titik sampel sehingga tampilannya lebih sesuai dibandingkan menggunakan plot biasa. Nah, kemudian ini grafik diberi judul, label sumbu waktu, label amplitudo, serta grid agar hasilnya lebih mudah diamati dan dianalisis. Baik, setelah sinyal konvolusi yang tadi diubah menjadi sinyal digital, langkah berikutnya adalah melakukan proses penyaringan yang menggunakan filter FIR. Nah, FIR ini sendiri merupakan filter digital yang respon impulsnya itu memiliki durasi terbatas. Nah, pada tugas ini digunakan dua jenis FIR, yaitu low pass filter untuk melewatkan frekuensi rendah dan high pass filter untuk melewati frekuensi tinggi. Nah, di sini sebelum merancang filter, terlebih dahulu saya menentukan batas frekuensi yang akan digunakan. Nah, pada soal disebut bahwa filter harus melewatkan atau menghalangi setengah dari frekuensi maksimum sinyal digital. Nah, karena frekuensi sampling sinyal digital yang digunakan adalah 100 Hz, maka berdasarkan teorema Enquist frekuensi maksimum yang dapat direpresentasikan adalah 50 Hz. Nah, selanjutnya saya mengambil setengah dari frekuensi maksimum tersebut sehingga diperoleh frekuensi cut off sebesar 25 Hz. Nah, nilai 25 Hz inilah yang kemudian digunakan sebagai batas kerja low pass filter dan high pass filter ini. Nah, di sini pada pemrograman pertama
Pada baris ini digunakan untuk menentukan frekuensi maksimum yang dapat direpresentasikan oleh sinyal digital. Nah, nilainya ini diperoleh dari setengah frekuensi sampling digital sesuai dengan teorema Enquist tadi. Nah, karena sebelumnya frekuensi sampling digital ditetapkan sebesar 100 Hz, maka frekuensi maksimum yang dapat diamati adalah 50 Hz. Nah, nilai-nilai yang kemudian disimpan ke dalam variabel frekuensi max D dan akan digunakan pada tahap perancangan filter. Nah, pada program yang kedua ini, pada baris ini ditentukan frekuensi cut off atau frekuensi batas filter, yang nilai cut off-nya ini dipilih sebesar setengah dari frekuensi maksimumnya sinyal digital. Nah, karena frekuensi maksimumnya ini bernilai 50 Hz, maka frekuensi cut off yang diperoleh adalah 25 Hz. Nah, nilai-nilai nanti menjadi batas pemisah antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, pada baris selanjutnya ini digunakan untuk melakukan normalisasi frekuensi cut off. Nah, fungsi vir pada MATLAB ini tidak menggunakan 1 Hz secara langsung, melainkan menggunakan rentang nilai antara 0 sampai 1. Oleh karena itulah frekuensi cut off 25 Hz ini dibagi menjadi frekuensi maksimum 50 Hz sehingga diperoleh nilai normalisasi sebesar 0,5. Nah, nilai yang akan digunakan untuk saat membangun filter itu. Nah, pada baris selanjutnya adalah pada bagian ini ditentukannya order filter sebesar 20. Nah, order filter ini menunjukkan jumlah koefisien yang digunakan dalam proses penyaringan sinyal. Nah, pada program ini dipilih order 20 karena sudah cukup untuk menunjukkan proses filtering dengan baik. Selanjutnya di sini baris ini digunakan untuk merancang low pass filter menggunakan metode VIR, di mana parameter order menunjukkan tingkat filter yang digunakan. Sedangkan WN ini merupakan frekuensi cut off yang sudah dinormalisasi. Dan low ini menunjukkan bahwa filter ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Nah, hasil perancangan filter ini disimpan dalam variabel B low, merupakan berupa koefisien filter. Selanjutnya setelah filter ini berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkan pada sinyal digital. Nah, fungsi filter ini digunakan untuk memproses sinyal D menggunakan koefisien yang terdapat pada B low. Nah, hasilnya disimpan pada variabel B low yang merupakan sinyal setelah melewati low pass filter. Selanjutnya ini ada figur, ini perintah ini digunakan untuk membuat jendela grafik baru yang khususnya menampilkan hasil proses low pass filter, dan pemberian nama pada figur ini bertujuan agar pengguna lebih mudah mengenali isi grafik yang ditampilkan. Lalu selanjutnya ini baris ini membagi area grafik menjadi 2 bagian yang tersusun secara vertikal. Nah, bagian pertama digunakan untuk menampilkan sinyal digital sebelum proses filtering dilakukan. Nah, selanjutnya ada perintah stem digunakan untuk menampilkan sinyal digital dalam bentuk diskrit. Lalu sumbu horizontal menunjukkan waktu atau indeks sampel, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan amplitude sinyal. Tampilan ini digunakan sebagai data pembanding sebelum proses penyaringan dilakukan. Selanjutnya baris ini menentukan judul pada grafik pertama sehingga audiens dapat langsung mengetahui bahwa grafik tersebut merupakan sinyal digital sebelum melewati low pass filter. Nah, selanjutnya ini ada X label, Y label, dan grid on. Nah, pada bagian inilah sumbu horizontal diberi keterangan waktu dalam 1 detik, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan amplitude sinyal, dan perintah grid on ini digunakan untuk menentukan garis bantu agar pembacaan grafiknya lebih mudah. Lalu selanjutnya di sini ada bagian memilih area grafik kedua yang digunakan untuk menampilkan hasil sinyal setelah melewati low pass filter. Selanjutnya ini perintahnya untuk menentukan sinyal hasil filtering dalam bentuk diskrit, dan variabel yellow ini merupakan sinyal yang sudah melewati proses low pass filter. Nah, warna hijau digunakan agar grafik hasil filter dapat dibedakan dengan grafik sinyal hasil. Selanjutnya pada baris ini untuk memberikan judul pada grafik hasil filtering. Selain menampilkan nama grafik, program ini menampilkan nilai cut off yang digunakan yaitu 25 Hz sehingga pengguna dapat langsung mengetahui batas frekuensi yang diterapkan pada filter. Nah, pada bagian perintah ini digunakan kembali untuk memberi nama sumbu waktu dan amplitude pada grafik hasil filter serta menampilkan grid agar bentuk sinyal itu lebih mudah diamati. Nah, selanjutnya bagian ini adalah bagian untuk high pass filternya. Nah, di sini pada baris pertama kode pemrogram ini digunakan untuk merancang high pass filter ini menggunakan metode VIR. Nah, nilai order yang digunakannya itu sebelumnya adalah 20 dan nilai WN itu merupakan frekuensi cut off yang telah dinormalisasi. Nah, kata high ini menunjukkan bahwa filter ini dirancang untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Nah, hasil rancangan filter inilah disimpan pada variabel B high, yang dimana dalam bentuk koefisien filter. Nah, selanjutnya pada kode yang kedua ini, pemrograman selanjutnya ini, setelah filter ini berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkan filter tersebut pada sinyal digital. Nah, fungsi filter ini digunakan untuk memproses sinyal D menggunakan koefisien yang terdapat pada B high ini. Nah, hasil penyaringan kemudian ini disimpan pada variabel D high. Sinyal ini merupakan sinyal yang sudah didominasi oleh komponen frekuensi tinggi. Selanjutnya perintah ini digunakan untuk membuat jendela grafik baru yang khususnya menampilkan hasil proses high pass filter ini sehingga sinyal dapat diamati secara terpisah dari grafik lainnya. Selanjutnya ini pada bagian ini area grafik dibagi menjadi 2 bagian seperti yang tadi. Bagian pertama digunakan untuk menampilkan sinyal digital sebelum dilakukan proses high pass filter. Nah, pada perintah stem ini digunakan untuk menampilkan sinyal digital dalam bentuk diskrit. Nah, grafik ini berfungsi sebagai sinyal acuan atau sinyal awal sebelum dilakukan proses penyaringan frekuensi. Nah, pada baris selanjutnya ini sama seperti tadi untuk memberikan judul grafik. Lalu pada grafik selanjutnya ini untuk sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan detik, sedangkan sumbu vertikal menentukan amplitude sinyal. Grid itu ditampilkan agar pembacaan nilai grafik menjadi lebih mudah. Nah, pada bagian ini memilih area grafik kedua yang digunakan untuk menampilkan hasil sinyal setelah proses high pass filter dilakukan. Nah, sedangkan perintah stem ini untuk menampilkan hasil high pass filternya dalam variabel D high ini merupakan sinyal yang telah disaring sehingga komponen frekuensinya rendah berkurang dan komponen frekuensi tinggi itu lebih dominan. Warna merah ini dipilih untuk membedakan grafik hasil filter dengan grafik sinyal awal. Selanjutnya ini memberikan judul pada grafik hasil filtering. Lalu ini bagian terakhir ini digunakan untuk memberi nama pada sumbu waktu dan amplitude serta menampilkan grid agar bentuk sinyal hasil filternya ini lebih mudah dianalisis. Nah, jadi pada bagian tahap ini dilakukan proses high pass filter untuk mengambil komponen frekuensi tinggi dari sinyal digital. Nah, jika low pass filter itu mempertahankan frekuensi rendah, sedangkan high pass filter ini justru mempertahankan frekuensi yang berada di atas frekuensi cut off yaitu 25 Hz. Oke, baik. Setelah kita membuat pemrograman ini, kita ingin melihat hasil dari grafik maupun hasil dari command window yang telah kita perintahkan dari pemrograman ini, yaitu dengan cara mengklik run di atas ini. Nah, lalu dapat kita lihat hasil grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat pada gambar yang keempat ini. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini terlihat bahwasanya setelah sinyal pertama dan sinyal kedua dikonvolusi, selanjutnya dilakukannya FFT terhadap sinyal K untuk melihat kandungan frekuensi yang terdapat pada sinyal tersebut. Nah,
Grafik FFT ini menunjukkan hubungan antara frekuensi pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal ini adalah untuk melihat magnitudenya. Nah, dari grafik ini dapat dilihat frekuensi yang paling dominan pada sinyal hasil konvolusi. Semakin tinggi puncak magnitud yang muncul, maka semakin besar kontribusi frekuensi tersebut terhadap pembentukan sinyal K. Nah, selanjutnya ini grafik yang kedua, di mana grafik hasil konversi menjadi sinyal digital. Nah, setelah dilakukan analisis FFT, sinyal K itu kemudian dikonversi menjadi sinyal digital melalui proses downsampling. Nah, pada grafik hasil digitalisasi ini terlihat bahwa sinyal tidak lagi berbentuk kurva kontinu seperti sebelumnya, melainkan terdiri dari titik-titik sampel diskrit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinyal sudah direpresentasikan dalam bentuk digital, sehingga dapat diproses oleh sistem digital. Nah, walaupun jumlah sampelnya ini berkurang, bentuk dasar sinyal ini masih dapat dikenali karena frekuensi sampling yang digunakan masih memenuhi kebutuhan representasi sinyalnya. Nah, baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat hasil pada yang LPF-nya. Nah, di sini terlihat ada dua grafik, di mana pada grafik pertama ini ditampilkannya sinyal digital asli sebelum dilakukannya proses filteringnya. Nah, grafik ini digunakan sebagai pembanding sehingga kita dapat melihat perubahan yang terjadi setelah sinyal ini melewati low pass filter. Nah, terlihat sinyal ini masih mengandung seluruh komponen frekuensi yang dimiliki sinyal digital hasil konversi. Nah, pada grafik kedua ini menunjukkan sinyal setelah melewati low pass filter, di mana filter ini dirancang untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Nah, karena itulah bentuk sinyal ini menjadi lebih halus dibandingkan grafik sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat grafik untuk yang HPF-nya atau high pass filternya. Di sini juga terdiri dari dua grafik, di mana pada grafik pertama ini merupakan tampilan asli sebelumnya itu sebelum dilakukan proses penyaringan. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat pengaruh filter terhadap sinyal. Nah, pada grafik kedua ini menunjukkan sinyal setelah melewati high pass filter. Nah, berbeda dengan LPF tadi, yang dimana filter ini hanya melewatkan frekuensi tinggi dan meredam pada frekuensi rendah. Nah, akibatnya bentuk sinyal yang dihasilkan berbeda dari sinyal awal karena komponen frekuensi rendahnya telah dikurangi. Nah, dari kedua hasil filtering ini dapat lihat bahwa LPF dan HPF memberikan karakteristik keluaran yang berbeda. Sedangkan LPF ini mempertahankan frekuensi rendah, sedangkan yang HPF mempertahankan frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya kita dapat melihat untuk analisis berdasarkan grafik FFT dan hasilnya itu dapat dilihat pada common window. Nah, terlihat bahwa berdasarkan hasil analisis pada common window ini diperolehnya amplitudo maksimum sebesar 55,12 dan sedangkan yang menunjukkan nilai puncak tertinggi dari sinyal hasil konvolusi ini. Nah, sedangkan amplitudo minimumnya ini diperoleh minus 55,12 yang menunjukkan nilai terendah dari sinyal hasil konvolusi. Frekuensi dominannya ini berada pada 5,5 Hz yang berarti frekuensi tersebut merupakan komponen frekuensi yang paling kuat atau yang paling berpengaruh pada sinyal. Sedangkan frekuensi minimumnya ini adalah sekitar 0,5 Hz yang dimana dia ini menunjukkan batas frekuensi terendah yang masih memiliki kontribusi pada sinyal. Sedangkan frekuensi maksimum ini sekitar 11,5 Hz yang menunjukkan batas frekuensi tertinggi yang masih berpengaruh pada sinyal hasil konvolusi. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa proses konvolusi berhasil menghasilkan sinyal baru yang kemudian dianalisis menggunakan FFT untuk mengetahui karakteristik frekuensinya. Lalu sinyal tersebut dikonversi menjadi sinyal digital dan diproses menggunakan filter FIR, baik low pass filter maupun high pass filter. Nah, dari hasil ini dapat dipahami bagaimana proses konvolusi, transformasi Fourier, digitalisasi dan filtering yang memengaruhi bentuk serta karakteristik suatu sinyal.